selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Pada saat ini kami kembali menemani Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Dan pada saat ini saya berganti partner karena Kak Steven sedang ada halangan. Ini teman saya, Bro. Nama saya Revaldi. Revaldi ini teman saya yang akan memandu acara kita pada saat ini dan mencoba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda telah kirimkan. Dan pada saat ini untuk memulai kita akan membaca ayat tema. Saya akan membaca ayat tema dan Aldi nanti akan memimpin kita dalam doa. Baik. Ayat tema kita seperti biasa tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini. Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu, ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah dikirimkan pemirsa, dan kiranya jawaban yang akan kami sampaikan maupun pendeta sampaikan kiranya dapat membangun kebangunan rohani bagi masing-masing pemirsa maupun juga masing-masing kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Aldi, dan pada saat ini kita sudah terhubung dengan Pendeta Richard Sabuin. Salam Pendeta. Shalom Pendeta. Shalom, selamat malam Jeffrey, Vivaldi, dan umat Tuhan yang menyaksikan kapan saja, di mana saja. Selamat malam. Selamat malam Pendeta. Apa kabar Pendeta? Kabar baik. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita sudah mendapat beberapa pertanyaan. Ya, cukup lumayan. Dan ini menunjukkan bahwa antusias teman-teman pemirsa untuk mengetahui, mencari firman Tuhan cukup tinggi. Saya baca pertanyaan pertama dari Suyanto. Selamat malam Pendeta, mau bertanya, kalau Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, bagaimana dengan orang yang hidup sebelum Yesus ada dan mereka tidak mengenal Yesus? Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Suyanto. Mungkin kalau boleh saya koreksi sedikit pertanyaannya, yang bertanya bagaimana dengan orang yang hidup sebelum Yesus ada. Apakah yang dimaksudkan ada saatnya di mana Yesus tidak ada? Saya percaya maksud dari pertanyaan ini adalah sebelum Yesus ada di atas dunia ini. Sebab kita sudah baca ayat di dalam Alkitab beberapa kali. Contohnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes 8 ayat yang ke-58 yang berkata, Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Cerita Abraham ada di dalam kitab Kejadian. Itu artinya sebelum kitab Kejadian pun Yesus sudah ada. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada, sudah selalu ada, dan terus ada. Dia adalah kekal. Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus hidup di atas dunia ini, lalu kemudian dia mengorbankan hidupnya untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Pertanyaannya, sebelum Yesus ada di atas dunia ini, atau sebelum kematian Yesus di atas kayu salib yang menyediakan keselamatan, bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum saat itu? Atau bahkan mereka yang tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal
pencipta, tidak pernah mengenali Yesus. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita baca di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Roma pasal 2 ayat ke-14 saya bacakan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 16. Hal itu akan Ayat 15, ayat 15, ayat 15, 14 sampai 16. ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan menampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Terima kasih. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, dalam hati setiap manusia ada kata hati yang saling menuduh dan saling membela. Ada prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan. Seberapa yang ada di dalam hati mereka, sekalipun mereka belum mengenal hukum Taurat, sebelum mereka mengenal Alkitab, sebelum mereka mengetahui atau mengenal Allah, ada kata hati yang mengatakan ya dan mengatakan tidak. Dan Allah yang mengetahui hati. Ayat 16 khususnya dikatakan, hal itu akan tampak bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Artinya Allah mengetahui hati manusia. Bagaimana Allah menghakimi? Dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi orang-orang ini, bahkan sekalipun mereka belum mengenal hukum Taurat, belum mengenal Alkitab, belum mengenal Allah, keselamatan itu tetap oleh Yesus Kristus. Karena yang akan menghakimi mereka adalah Allah oleh Yesus Kristus. Yang menentukan mereka selamat atau tidak bukan siapa-siapa, tetapi adalah Yesus Kristus. Itu artinya keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Itu adalah tentang orang-orang yang belum mengenal hukum Taurat. Mereka belum mengetahui tentang korban pagi, korban petang, mengorbankan anak domba, merayakan Paskah sebelum Yesus, dan bagaimana sistem-sistem korban itu mengajarkan atau mendemonstrasikan atau mengilustrasikan rencana keselamatan. Pada prinsipnya, kalau mereka yang sudah mengenal hukum Taurat, dan waktu itu Yesus belum menjelma menjadi manusia, Allah belum menjelma menjadi manusia, tapi mereka sudah mengikuti suatu aturan-aturan yang mengajarkan mereka tentang rencana keselamatan. Dan inti dari semua aturan dan upacara itu adalah persembahan korban yang mereka berikan, baik pada hari raya maupun yang mereka buat setiap hari, pagi dan petang, atau yang mereka persembahkan bila mana seseorang berdosa, mereka datang ke bait suci, lalu mereka akan menyembelih seekor domba atau seekor binatang yang ditentukan oleh Alkitab, lalu darahnya itu akan ditampung oleh imam, lalu imam akan pergi lalu memercikan darah itu. Sistem korban. Apa yang dimaksudkan dengan korban-korban ini, anak domba ini? Itu di kitab Keluaran, di kitab Kejadian sudah ada konsepnya. Pada waktu Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak tunggalnya. Lalu kemudian pada waktu Abraham dalam perjalanan, maka Ishak bertanya kepada ayahnya di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 adalah pertanyaan yang sangat
sangat mendasar tentang keselamatan. Saya baca ayatnya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Di manakah anak domba? Ya, kita tahu ceritanya, Ishak tidak jadi dikorbankan. Abraham telah diuji imannya dan ia betul-betul percaya, dan Allah menunjukkan ada yang menggantikan Ishak, yaitu seekor domba yang tertambat di dekat semak-semak yang ada di sana. Tetapi beberapa abad kemudian, pada waktu Yesus ada di atas dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Dia datang ke sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Maka Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 1, ini Yohanes Pembaptis berkata di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi semua anak domba atau domba yang dipersembahkan pada waktu seseorang berdosa sebelum Yesus mati, korban-korban pada hari-hari raya yang diatur di dalam sistem upacara-upacara bait suci, semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah itu. Jadi dengan iman mereka melakukan itu bukan karena mereka diselamatkan oleh anak-anak domba yang mereka korbankan, tetapi karena mereka percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang. Dia yang adalah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang mati di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, sedangkan orang yang belum mengenal Allah sekalipun, belum tahu hukum Taurat, belum tahu 10 perintah Tuhan, belum tahu tentang semua yang diajarkan oleh Alkitab, belum mengenal Yesus, belum mengenal pencipta atau juru selamat, di dalam hatinya Allah telah tanamkan nilai-nilai kebenaran, karena sekalipun manusia sudah berdosa, ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah ada dosa, masih ada di sana. Dengan itulah Allah menghakimi, dan Allah menghakimi oleh Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Ia menghakimi oleh Yesus Kristus. Jadi kalau orang tersebut yang belum pernah mengenal Yesus, yang belum pernah mengenal Allah, yang belum tahu hukum Taurat, belum tahu Alkitab, kalau dia selamat, itu bukan karena dia. Tetap Alkitab katakan, ia diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pendeta. Ini jawaban yang sangat luar biasa untuk memberikan kita pencerahan bahwa di sebelum zaman Yesus, tapi ketika sebelum zaman Yesus, atau yang tidak mengenal Yesus, sudah Tuhan Allah sudah memberikan sesuatu ketetapan di hati untuk bisa mempertimbangkan dan mengakui, mempertimbangkan untuk berbuat sesuatu. Betul. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan berikut Pendeta dari Darnell. Pertanyaan seperti ini. Selamat malam, saya mau bertanya, apakah karunia menyembuhkan hanya berasal dari Tuhan atau ada sumber-sumber yang lain? Karena saya lihat di media sosial saat ini ada banyak yang bagikan pengalaman mendapat kesembuhan dari beberapa orang tertentu yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh Pendeta. Baik, silakan Pendeta. Terima kasih Saudara Darnell untuk pertanyaannya. Kesembuhan adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh kita atau oleh teman-teman kita, oleh siapa saja yang dalam keadaan sakit. Kesembuhan itu bahkan dirayakan, disyukuri. Kesembuhan itu adalah sesuatu yang dicari oleh manusia. Tetapi ya, kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Seseorang sembuh sekalipun, ia tidak akan hidup selama-lamanya. Karena ada batas hidup manusia yang sudah berdosa ini. Namun sekalipun demikian, kesembuhan adalah sesuatu yang sangat menyukakan hati.
sesuatu yang sangat dirindukan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Apakah karunia menyembuhkan hanya berasal dari Tuhan atau ada sumber lain? Kita baca ayat-ayat Alkitab, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tolong dibacakan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, tolong baca ayat 10 juga, lalu nanti ayat 28. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk mengadakan membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang lain memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 28. Tolong dibaca ayat yang ke-28. Ya. Oke, ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Terima kasih. Ada beberapa karunia rohani yang disebutkan di sana, dan menyembuhkan adalah salah satu karunia rohani. Demikian juga dengan mujizat. Melakukan mujizat adalah salah satu dari karunia rohani. Dengan demikian, kalau ada pertanyaan, karunia rohani menyembuhkan itu apakah berasal dari Allah? Apakah itu berasal dari Roh Kudus? Karena di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apakah karunia itu diberikan oleh Roh Kudus? Apakah karunia rohani menyembuhkan itu datangnya dari Roh Kudus? Jawabannya adalah ya. Kalau ditanya apakah karunia menyembuhkan itu berasal dari Tuhan? Jawabannya adalah ya. Tapi kalau ditanya apakah semua fenomena kesembuhan itu datangnya dari Allah? Disitulah perlu kita cermati dengan lebih baik. Kenapa? Karena tadi ada karunia rohani menyembuhkan, ada juga karunia roh mengadakan mujizat. Sementara kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-24, ada ayat yang Yesus katakan di sana, ada pernyataan yang Yesus berikan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Saya baca, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ada nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Kalau nabinya palsu, Mesiasnya palsu, maka mujizat yang dibuat adalah juga mujizat yang palsu. Tanda-tanda yang dibuat adalah juga tanda-tanda yang palsu. Kalau ada seorang nabi palsu, kalau ia dapat menjadikan seseorang itu yang sakit lalu kelihatan tidak sakit atau dinyatakan sembuh, maka itu pun adalah merupakan suatu mujizat yang palsu. Karena yang melakukannya adalah nabi yang palsu, yang melakukan mujizat yang palsu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah karunia rohani menyembuhkan berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus? Jawabannya adalah ya. Tapi kalau ditanyakan apakah semua mujizat yang terjadi itu pasti datang dari Allah? Jawabannya adalah belum tentu. Mengapa? Oleh karena ada mujizat-mujizat yang palsu. Itulah sebabnya pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus sendiri mengajarkan pada khotbah atau pengajarannya di atas bukit. Kita boleh baca di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, baca ayat yang ke-21 dan sampai ayat yang ke-23.
Matius 7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Walaupun mereka klaim bahwa mereka mengadakan mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Dalam konsep Alkitab, aku tidak pernah mengenal, artinya kita tidak pernah ada hubungan. Tidak pernah ada perjanjian atau hubungan antara kita. Itu yang Yesus katakan, engkau tidak mengasihi aku. Engkau tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi tanda dari seorang itu adalah betul-betul pengikut Kristus, bukanlah pada saat ia bisa melakukan mujizat. Karena mujizat ada yang palsu. Tanda ajaib ada yang palsu. Alkitab mengajarkan bahwa tanda bahwa seseorang itu adalah betul-betul pengikut Tuhan dalam ayat 21 adalah kalau dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian kata Tuhan Yesus. Itulah sebabnya standar kebenaran, patokan kebenaran bukanlah mujizat. Justru mujizat harus diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bisa berkhotbah lalu untuk memvalidasi bahwa khotbah itu adalah kebenaran, maka harus ada mujizat yang dilakukan baru orang mengetahui khotbah itu adalah kebenaran. Bukan itu yang Alkitab katakan. Inilah yang terjadi nanti fenomena pada waktu kedatangan Yesus yang digambarkan orang mengatakan, saya bernubuat demi namamu, saya melakukan mujizat demi namamu, tapi Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Makanya kalau ada yang melakukan mujizat lalu mengatakan, lihat, saya melakukan mujizat, lihat, saya melakukan tanda-tanda ajaib, mari ikutlah apa yang saya ajarkan. Ada amaran Alkitab kalau itu terjadi. Apa yang Alkitab katakan? Mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-13, Ulangan pasal yang ke-13. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kukenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allah mau mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 4, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Kalau ada seorang nabi yang melakukan tanda atau mujizat yang sangat meyakinkan, yang sangat luar biasa, lalu mengajak, mari ikut ajaran ini, ikut itu. Tuhan katakan, janganlah engkau mendengarkannya. Kenapa? Kenapa jangan engkau mendengarkannya? Perhatikan ayat 3. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan mau kita mengasihi Dia
dengan segenap hati kita, baik ada mujizat ataupun tidak ada mujizat. Itu maksudnya. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Baik ada kesembuhan maupun tidak ada kesembuhan. Baik ada tanda ajaib maupun tidak ada tanda ajaib. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih banyak, dan untuk itulah program ini ada supaya kita lebih mengenal Tuhan kita melalui firman Tuhan yang kita dalami setiap hari Kamisnya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Erik Pina. Shalom, selamat malam tajam. Saya punya pertanyaan. Kalau kita lihat cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, mereka melakukan pertemuan setiap hari satu dengan yang lain. Dan bisa saja itulah yang membuat iman mereka teguh. Dibandingkan kita saat ini tidak seperti mereka intensitasnya. Apakah itu yang membuat persatuan jemaat, pengetahuan firman yang tidak seperti mereka dan membuat kualitas kekristenan kita di bawah mereka? Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. 2 ayat 41, saya akan bacakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Silakan pendeta. Terima kasih sudah dibacakan ayatnya, dan terima kasih saudara Erik Pina untuk pertanyaan yang sangat bagus dan sangat praktikal untuk kita orang-orang Kristen di zaman akhir ini. Apakah kira-kira pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara intensif, sering dan teratur regular oleh umat-umat Tuhan di jemaat yang mula-mula pada abad yang pertama itu, apakah itu adalah salah satu faktor membuat mereka itu bertumbuh di dalam iman dan kualitas kekristenan mereka itu sungguh luar biasa? Apakah itu adalah salah satu faktor? Itu adalah pertanyaan. Jawabannya adalah tentu saja itu adalah salah satu faktor, karena mereka melakukan itu sebab mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan sebelum Roh Kudus turun secara luar biasa untuk memberikan karunia rohani kepada rasul-rasul dan umat-umat Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan, kamu harus tetap berkumpul bersama-sama di Yerusalem, jangan kemana-mana. Makanya mereka di dalam Kisah pasal 1, mereka setiap hari berkumpul di ruangan atas di suatu tempat yang ada di Yerusalem. Kurang lebih mereka ada 120 orang jumlahnya. Kita baca saja di ayat yang ke-14. Kisah 1 ayat 14 mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam doa bersama-sama. Dan jumlah mereka kurang lebih 120 orang banyaknya. Jadi berkumpul bersama-sama, sehati di dalam doa, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Ada ayat yang boleh kita baca di dalam
Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Bagaimana dengan kita di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Mari baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Silakan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih. Bukan saling giat, tapi semakin giat. Saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk hidup sebagaimana jemaat yang mula-mula, yang selalu bertemu dan berkumpul. Tetapi mereka berkumpul itu bukan sekedar acara sosial. Mereka bukan hanya berkumpul lalu ngomong-ngomong, cerita-cerita, tidak. Tetapi mereka berkumpul untuk saling menasihati dan saling menguatkan satu sama lain. Kita baca satu kali lagi, khususnya ayat yang ke-46 dan 47 dari Kisah pasal yang kedua. Tadi sudah dibaca, tapi mari kita baca lagi dua ayat yang terakhir dari Kisah pasal yang bagian dari Kisah pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 42. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada beberapa hal di sana yang disebutkan, jadi bukan hanya yang penting berkumpul, tidak, tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran, mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Mereka bersekutu bersama-sama, bersekutu atau fellowship dalam pengertian mereka saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka memecah-mecahkan roti bersama-sama, mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu Ia juga memecah-mecahkan roti. Mereka mau mengingat akan kematian Yesus dan juga kebangkitannya, dan mereka mau mengabarkan itu sampai kepada Yesus datang, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Setiap kali mereka memecah-mecahkan roti, makan dari roti yang melambangkan tubuh Kristus, mereka mengabarkan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi mereka bertekun dan menjadi center atau menjadi fokus dan pusat dari ketekunan mereka itu adalah Yesus Kristus. Pengajaran Yesus Kristus, persekutuan di dalam Yesus Kristus, memecah-mecahkan roti untuk mengingat Yesus Kristus. Mereka makan bersama-sama sebagai umat-umat Yesus Kristus. Mereka berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Bagi kita sekarang ini, bahkan kita harus semakin giat. Ibrani 10 ayat 25 tadi mengatakan harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah sangat dekat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Ini tips yang sangat bagus. Bukan hanya berkumpul, tapi belajar tentang firman Tuhan. Baik, pendeta, melanjutkan pertanyaannya selanjutnya dari Marlinda. Pertanyaan seperti ini. Saya mau bertanya, haruskah kita membaca Alkitab akan menuntun pada Yesus? Harusnya kita membaca Alkitab akan menuntun pada Yesus. Apakah bisa kita membaca Alkitab malahan bisa jauh dari kebenaran? Karena ada beberapa ketakutan orang Kristen yang pernah saya temui menyampaikan ada kejadian-kejadian di mana orang karena terlalu mendalami Alkitab justru meninggalkan kebenaran firman Tuhan yang dia percayai sebelumnya. Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih. Pusat dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Tujuan dari mempelajari Alkitab agar kita lebih
mengenal Yesus Kristus, agar kita lebih mengasihi Dia, agar kita menjadikan Dia pusat kehidupan kita, agar kita mengikuti ajarannya, agar kita setia kepadanya, agar kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Alkitab itu adalah ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, diilhami oleh Roh Kudus. Para penulis Alkitab itu menuliskan firman Tuhan. Ada ayat yang mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ayat itu berkata sebagai berikut. Saya baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus merupakan sasaran yang menerima manfaat dari firman Tuhan itu. Sehingga kalau kita mau belajar, maka firman Tuhan itu mengajar kita. Kalau kita salah, maka firman Tuhan itu menolong kita untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau kita mau melihat apa yang harus kita lakukan, maka firman Tuhan itu menolong kita memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi kita mempelajari firman Tuhan agar kesalahan kita diperbaiki. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita melihat keindahan Kristus, dan kita semakin melihat apa dosa dan kesalahan kita, sehingga kebutuhan kita akan Kristus semakin meningkat. Artinya, mempelajari firman Tuhan janganlah untuk mencari kesalahan firman Tuhan. Belajar berjam-jam setiap hari hanya untuk mencari di mana ini kesalahan firman Tuhan. Ada orang yang belajar firman Tuhan untuk mencari kebenaran, tapi bisa saja ada orang yang mempelajari Alkitab untuk mencari kesalahan. Yang dia catat adalah kira-kira di mana kesalahannya, kira-kira di mana kelemahan-kelemahannya, apa yang bisa saya ambil dari Alkitab ini untuk melemahkan iman orang lain supaya mereka jangan percaya kepada Alkitab. Ada juga yang membaca Alkitab dengan tujuan tersebut, tapi bukan itu yang Alkitab ajarkan. Alkitab ajarkan agar kita mempelajari Alkitab dengan tujuan agar kita boleh mengenal firman itu, agar kita boleh mendapatkan berkat dari firman itu, agar kalau kita punya kesalahan kita bisa diperbaiki, agar kesalahan kita bisa dinyatakan dan kita dididik untuk berjalan di dalam Tuhan. Ya. Firman Allah ini diilhami oleh Roh Kudus. Ini adalah kebenaran. Jadi kalau kita membaca Alkitab, janganlah kita merasa kita lebih pintar dari Roh Kudus. Firman Allah yang adalah kebenaran, itu pada waktu kita mempelajarinya, maka kita harus menanggalkan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Alkitab mengajar kita bukan untuk memasukkan pendapat kita pada Alkitab dan memaksakan Alkitab untuk mendukung pendapat kita. Bukan demikian. Membaca Alkitab bukan sekedar menambah pengetahuan, melainkan untuk menemukan Yesus dan pengajarannya, untuk menuntun kita agar kita hidup dekat dengan Yesus. Kalau kita membaca Alkitab lalu justru kita meninggalkan kebenaran, mesti ada yang dicermati, mungkin ada yang salah. Orang Farisi dan ahli Taurat, wah, kurang apa pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Mereka terima firman yang tertulis. Mereka hafal mati kitab Taurat. Tetapi mereka menolak firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagi mereka, firman hanyalah pengetahuan, bukanlah jalan keselamatan. Jadi, itu adalah suatu kenyataan.
Tetapi biarlah bagi kita belajar Alkitab dengan tujuan kita mendapatkan berkat, terlebih berkat keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih banyak. Belajar firman Tuhan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengetahui tentang Yesus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Joyce H. Selamat malam pendeta dan tim tajam. Saya mau bertanya soal 2 Timotius 2, khususnya ayat 3-4, tentang panggilan untuk menderita sebagai prajurit Kristus. Mengutip ayat ini dan menekankan pentingnya loyalitas serta kepatuhan penuh kepada pemimpin seperti prajurit yang selalu jawab siap. Ada yang menginterpretasikan ini untuk kesetiaan di tempat kerja atau gereja, tetapi yang saya pahami konteks ayat ini lebih ke kesetiaan kepada Kristus, bukan kepada pemimpin manusia. Saya juga khawatir kalau ayat ini digunakan seperti itu bisa berpotensi menghilangkan hak-hak pegawai, seolah-olah tidak boleh memberi masukan, tidak boleh menyuarakan pendapat, atau bahkan tidak boleh menolak jika ada hal yang tidak adil. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama? Mohon pencerahan pendeta. Terima kasih. Kita baca. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita baca ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Terima kasih untuk ayatnya, luar biasa ya. Ternyata di dalam Alkitab ada kata prajurit, ada kata komandan dan lain-lain. Apalagi ini surat 2 Timotius ini kan khususnya kitab-kitab Perjanjian Baru ini, Alkitab Perjanjian Baru ini kan ditulis pada zaman Roma. Ada tentara, prajurit, ada komandan dan lain sebagainya. Orang-orang Kristen hidup dengan pengetahuan yang sangat baik tentang keadaan kekaisaran Roma pada saat itu, sehingga ada ilustrasi-ilustrasi yang diambil oleh Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menggunakan itu memberikan prinsip-prinsip yang penting. Tetapi kita tidak bisa membacanya di luar konteks. Artinya pokoknya kita seperti prajurit. Itu mau seperti apa juga itu komandan dan lain sebagainya, biar kita kehilangan hak dan lain sebagainya, kita ikut saja dan lain sebagainya. Dan seperti yang dikhawatirkan oleh saudari Joyce atau Ibu Joyce, jangan sampai ini disalahgunakan untuk mengatakan bahwa kita sebagai karyawan yang penting kita kerja saja, mau kerja berat siang malam, tidak usah kita peduli dengan kita punya upah dan lain-lain. Betul yang saudari Joyce katakan, ini sebenarnya dalam konteks, bukan dalam konteks ketenaga kerjaan, tetapi dalam konteks seorang pengikut Kristus, loyalitas kepada Kristus. Yesus Kristus tidak diragukan kepemimpinannya. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah yang benar. Ya, kita tidak ragukan dia. Kalau manusia kita ragukan, tapi ayat-ayat ini adalah diambil contoh dari prajurit dan komandan, tetapi itu kita terapkan kepada Yesus yang adalah komandan kita, dan komandan yang tidak kita ragukan keadilan dan kebenarannya serta kebaikan dan kasih-Nya. Hanya untuk melengkapi kita punya pengertian tentang ayat ini, sebenarnya di dalam pasal 2, paling tidak di dalam 2 Timotius 2, paling tidak ada 3 ilustrasi di sana. Yang pertama sudah kita baca ayat 3 dan ayat yang keempat, yaitu tentang prajurit. Di mana kalau untuk prajurit dikatakan
berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Sebab dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kan sama dengan pekabaran di Matius pasal 6. Bukan begitu, Rivaldi dan Jeffrey dan teman-teman semua. Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Fokus kepada kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita tidak memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan pun, Tuhan Yesus peliharakan. Segalanya akan ditambahkan kepadamu. Inti daripada ayat 3 dan ayat yang keempat tentang prajurit dan komandan ini adalah supaya kita fokus kepada mengikuti Yesus. Jangan terbagi-bagi pikiran kita. Selain prajurit dan komandan, ada juga ilustrasi lain. Kita baca ayat yang kelima, silakan. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Terima kasih. Jadi ada aturan. Kalau tadi pertanyaan saudari Joyce yang ditakutkan adalah jadi tidak ada aturan ini nanti. Nah, di ayat yang kelima, karena ini ketiga hal ini, tadi prajurit, sekarang olahragawan, nanti ada satu lagi, itu sejajar. Jadi tidak mungkin yang ilustrasi tentang olahragawan ini bertentangan dengan ilustrasi tentang prajurit, di mana prajurit tidak ada aturan, sementara olahragawan ada aturan. Semua ada aturan. Dan untuk menang, maka olahragawan itu harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jangan sampai dia sudah bertanding, dia pikir dia menang, tetapi dia didiskualifikasi karena dia tidak mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau ada diskualifikasi di dalam suatu pertandingan, itu betul-betul sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena walaupun dia hebat, tapi kalau dia licik, bisa didiskualifikasi karena tidak mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau mau dipadukan, yang pertama yaitu tentang prajurit dan yang kedua tentang olahragawan, maka biarlah sebagai orang Kristen kita fokus di dalam mengikuti Yesus Kristus menurut aturan-aturan yang ada. Sekarang yang ketiga, kita baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi mereka yang setia dan tekun tidak akan kecewa. Kalau kita fokus mengikuti Kristus tanpa kita khawatir akan hidup kita karena Tuhan Yesus menyediakan, dan kita bertanding di dalam pertandingan kekristenan ini mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan pernah berpikir bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu aturan. Kalau ada orang mengatakan sudah tidak perlu lagi itu hukum dan lain, itu kan part of aturan-aturan yang ada. Lalu kemudian ilustrasi petani mengatakan niscaya kalau kita fokus mengikuti aturan, bekerja keras, kita betul-betul mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan menerima upahnya. Jadi ini bukan tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksakan seseorang melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan hak-haknya, bukan. Alkitab juga menyebutkan, menyinggung juga sedikit tentang ketenaga kerjaan, kalau kita boleh sebutkan seperti itu. Coba kita ambil salah satu contoh di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Yakobus pasal ke-5 ayat ke-4. Ya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ini adalah teguran kepada majikan-majikan yang menahan upah. Ini kan ada kaitan dengan ketenaga kerjaan, paling tidak dalam konteks saat itu, pada waktu surat Yakobus ini ditulis. Karena banyak majikan, sekalipun mereka kaya, orang sudah bekerja keras,
Mereka punya karyawan-karyawati sudah bekerja keras. Mereka tahan upah orang. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan prinsip kasih Allah. Tidak sesuai. Kita juga perlu untuk melihat kita punya hak. Ada contoh di dalam Alkitab tentang seseorang yang menanyakan dia punya hak. Dan pada saat dibutuhkan, dia lihat saya punya hak ini. Contoh kita baca dalam Kisah pasal yang ke-22, ayat yang ke-25. Kisah pasal yang ke-22, ayat yang ke-25. Kisah pasal 22 ayat ke-25. Isinya, tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Jadi Paulus kan disesah, dicambuk, dan seakan-akan dia sudah dinyatakan bersalah walaupun belum diadili. Lalu dia katakan, ini tentang hak warga negara dia sekarang ini berbicaranya. Ayat 25, dia tanya kepada itu perwira, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom tanpa diadili? Saya punya hak sebagai warga negara. Saya punya hak untuk diadili. Saya tidak bisa langsung dihukum begini. Itu yang dia katakan. Lalu kaget mereka, ayat 26, mendengar perkataan perwira itu, melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Waduh, dia seorang warga negara Roma, ada haknya itu dia. Lalu kemudian ayat yang ke-27, maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Kamu beli, kau punya citizenship. Kamu sampai memohon, urus surat-surat dan lain-lain, supaya kamu bayar, supaya kamu dapat status sebagai warga negara Rom atau Roma. Kalau saya warga negara karena saya lahir di sana. Kenapa kamu menyesah saya tanpa saya diadili, padahal saya adalah warga negara Roma? Jadi dalam hal itu ayat yang 29 mengatakan, maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi Paulus juga menuntut dia punya hak. Ya. Jadi Alkitab di dalam ajarannya bukan mengatakan sudah tidak ada kau punya hak. Tidak. Ini adalah firman Tuhan, Allah yang mengetahui manusia. Ia yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, di mana manusia mempunyai hak. Hak-hak tertentu di dalam konteks yang berbeda-beda. Itu ada. Jadi ayat tadi mengenai prajurit dan komandan tidak bisa digunakan sebagai suatu dasar bahwa sudahlah, pokoknya kita tidak usah pikirkan kita punya hak sebagai pegawai. Ini bukan tentang itu. Ini tentang kesetiaan kita kepada Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih banyak. Itu menjadi pertanyaan terakhir pada saat ini. Puji Tuhan kita sudah menjawab beberapa pertanyaan, dan tetap kami menyampaikan kepada pemirsa, saudara-saudari sekalian, jika ada pertanyaan boleh kirimkan. Jika ada pertanyaan tentang Alkitab boleh kirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia, atau meninggalkan di kolom komentar saat program ini sedang live, atau di video VOD, video on demand di YouTube channel Tajam. Baik, untuk menutup kita meminta pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kalau ada yang sakit dan memohon kesembuhan, biarlah Engkau menjawab doa-doa mereka. Kalau ada yang
ingin mengenal firman Tuhan dengan lebih baik, biarlah Tuhan menerangi pikiran mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kalau ada yang sedang bergumul di dalam hati untuk mengambil keputusan menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau memberikan kemenangan. Kami berdoa biarlah berkat-Mu Engkau curahkan kepada umat-umat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat pendeta yang sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang sudah pendeta berikan. Semoga jawaban-jawaban yang pendeta berikan dapat menambah wawasan maupun keimanan pemirsa-pemirsa yang ada di layar kaca. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan dan mengikuti acara ini. Sekali lagi kami tetap mengundang jika ada pertanyaan ketika Anda belajar di kelompok-kelompok belajar Alkitab, atau ketika Anda belajar sendiri membaca Alkitab dan membutuhkan penjelasan dari hal-hal yang Anda baca, dan Anda memiliki pertanyaan dari ketika Anda menyelidiki Alkitab, boleh mengirimkan pertanyaan ke call center Hope Channel Indonesia dan ke kolom komentar tayangan Hope Channel Indonesia. Demikian acara kita pada saat ini. Saya Jeffrey Syadari. Saya Revaldi Manulang. Kita akan bertemu lagi dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam.